Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Zurriyata man hamalna ma'an innahu kana 'abdan syakura. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Wa qadaina ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Fa'iza jaa'a wa'du ulahuma ba'asna 'alaikum 'ibadan lana ulil ba'sin syadidin fajasu khilalat diyar wa kana wa'dan maf'ula. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang terpaksa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nadia dan Kirana. Selanjutnya, lantunan sholawat Nabi Muhammad SAW yang akan dilantunkan oleh Bapak Surah Perdana STB serta diikuti oleh seluruh jemaah. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama bersalawat, bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sama-sama bersalawat, salawati bil qulub, ya. Apakah anak-anak semuanya hafal salawati bil qulub? Hafal? Ya, kita bareng-bareng bersalawat sebanyak 3 kali. Wahid, isnin, salasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma
salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Surah. Hadirin sekalian, kini kita masuki acara inti. Mohon teman-teman simak baik-baik tausiah dari Ustadz, karena nanti akan ada sesi kuis berhadiah seputar materi yang disampaikan. Kepada yang terhormat Al-Ustadz Haji Ahmad Jurzenzar TLC, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan Allah insyaallah, orang tua kita, guru-guru kita, Bapak Ibu guru, hadirin hadirat semua yang hadir di sini, para siswa, para siswi yang insyaallah perkumpulan kita ini berkahi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan amal yang soleh di sisinya. Dengan amal ini kita bermohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu ada yang sakit, Allah angkat penyakitnya. Yang punya hajat, punya keinginan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu guru kita yang belum dapat jodoh ketemu jodohnya. Ada berarti banyak. Ya, kita doakan mereka sehat selalu, sehat walafiat. Kalau punya utang-utangnya dilunaskan oleh Allah.
Pecahnya tahu juga muridnya, gurunya ada utang ya. Para siswa, para siswi insya Allah diampunkan dosa-dosanya, dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Terkabul ajat-ajatnya, berguna bagi agama, bangsa dan negara, selamat dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas berbagai macam nikmat itu. Salawat tercurah salam senantiasa terlimpah ruah keharibaan kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak ibu guru, para siswa dan siswi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Ustadz pribadi mohon maaf kalau suara ini kebesaan. Memang tidak baca ngecikinya lagi, mainlah bawaannya. Karena memang selalu berkumpul di tengah orang-orang yang suaranya besar. Apalagi kalau kamu di sekolah ya kan. Kadang-kala besarlah suara ibu guru daripada bapak gurunya. Masuk. Biasa kan? Ya, tapi itu semua untuk mendidik kalian agar menjadi anak-anak yang berguna bagi agama, bangsa dan negara. Ya. Para siswa, para siswi, bapak ibu guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, pagi hari ini kita akan mengambil ibrah pelajaran daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Ustadz yakin bukan yang pertama kamu melihat ini. Pasti di masjid-masjid kamu, di rumahnya ada masjid tak? Ada musola? Sudah Isra dan Mi'raj? Sudah, ya kan? Maka ini bukan yang pertama. Artinya sudah berapa hari ini kamu menyaksikan, mendengarkan, mengambil ibrah daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang pertama, Isra dan Mi'raj itu kapan terjadinya masih banyak pendapat di kalangan ulama. Satu pendapat, Isra dan Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab. Pendapat kedua, terjadi di bulan Sya'ban. Pendapat ketiga, terjadi di bulan Ramadan. Pendapat keempat, terjadi di bulan Syawal. Artinya Isra dan Mi'raj itu kapan terjadinya, di bulan apapun terserah. Yang wajib kita imani bahwa Isra dan Mi'raj itu sudah terjadi dan bagian daripada mukjizat terbesar, salah satu mukjizat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham itu? Kedua, Isra dan Mi'raj itu dua kejadian yang berbeda. Beda dia. Isra dan Mi'raj. Isra ya Isra, Mi'raj ya Mi'raj. Makanya saking bedanya dalam Al-Quran pembahasannya dibedakan. Isra dalam surah Bani Israel atau Al-Isra yang tadi dibacakan oleh qari kita. Ya, ayat pertama, subhanallah itu pembahasan Isra. Mi'rajnya dalam surah An-Najm dari ayat 12 sampai ayat 18. Itu pembahasan Mi'rajnya. Isra itu perjalanan begini. Ini Isra. Ini Isra ya. Nih. Mi'raj dari bawah ke puncak, jalannya begini. Ini namanya Mi'raj. Ya. Makanya ayatnya bunyi apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maka Isra itu perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu namanya Isra. Iya kan? Apa namanya? Isra. Nah, para siswa, para siswi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Isra ini menarik sekali. Ayatnya diawali dengan apa? Tasbih. Yang mana kalimat tasbih? Subhana, Maha Suci, Allazi Allah. Ya. Ayat-ayat yang diawali dengan tasbih, Subhana tadi salah satunya.
adalah Allah ingin sampaikan bahwa di situ ada kejadian yang luar biasa yang hanya bisa diyakini dengan iman. Kalau tidak dengan iman, tidak akan percaya. Ustaz akan tanya, Masjidil Haram itu di mana? Di mana? Madinah atau Mekah? Mekah kan? Madinah itu Masjid Nabawi. Ya. Sekarang Ustaz tanya, Mekah itu di negara apa? Arab apa? Arab Saudi atau Saudi Arab? Masjid Aqsa di mana? Di Palestina. Ya. Berapa jarak dari Mekah di Saudi Arabia ke Palestina kalau jalan kaki? Lah dulu kan jalan kaki. Berapa? Kami waktu masih mahasiswa pergi haji dari Kairo, dari Mesir itu ke Jeddah naik kapal laut 2 hari 3 malam. Naik kapal laut, naik pesawat 3 jam setengah. Naik pesawat kalau jalan kaki. Hah? Paling cepat 30 hari dari Mekah ke Palestina. Itu 30 hari masa itu. Ini bisa ditangkap dalam hitungan detik. Masuk akal lah? Tidak mungkin kan? Perjalanan yang 30 hari hanya bisa dicapai dalam hitungan detik. Tapi kalau bukan karena iman, tidak akan percaya. Ustaz tanya sekarang, pernah dengar azab kubur? Apa azab kubur? Siksa kubur? Pernah nyingok orang disiksa? Di azab kubur pernah nyingok? Tidak pernah. Percaya dengan azab kubur? Ngapa percaya? Iman. Pernah menyingok malaikat Israel? Israel? Tahu malaikat Israel? Siapa itu? Malaikat apa? Nyabutnya? Pernah didatangi Israel? Pernah? Belum. Kaget pasti. Tunggu Kamu duluan apa usaha akhiran atau usaha akhiran kamu duluan? Pasti dengan. Tapi kita tidak pernah jiwa Israel kan? Tapi kita percaya. Kenapa? Karena iman. Maka kalau kita sudah beriman, maka tidak kata yang tidak masuk akal. Kenapa? Allah yang bekerja. Di mana? Asra bi'abdihi. Bagaimana cara Allah bekerja? Allah kirim makhluknya yang bernama buruk. Buruk itu artinya apa? Pernah dengar buruk? Apa arti buruk? Cahaya, barkun, kilat. Allah ingin sampaikan kendaraan yang membawa Rasul ke langit ketujuh, dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai ke langit yang ketujuh, kendaraannya secepat cahaya. Sekarang kita kembali kepada pelajaran fisikanya. Berapa kecepatan cahaya? Berapa? Kau umur berapa? Umur berapa? 12. Lah sudah balik kalau Saya tanya, belum balik? Sudah. Ya. Berapa kecepatan cahaya? 300.000 kilometer per detik. Per jam. Ya. Berapa luasnya bumi? 510 juta kilometer persegi. Itu luasnya bumi. Ya kan? Maka kalau kita kalkulasikan, kalikan dengan kecepatan cahaya dan luasnya bumi, maka buruk tadi sekali gerak dapat meliputi bumi 7 kali. Sekali gerak itu, sekali gerak, swing, langsung nyampe 7 kali. Bayangkan lu. Maka dengan hitungan detik, bahkan tidak nyampe berapa detik, sudah nyampe. Itu kecepatan buruk tadi. Ya. Itu tujuannya tadi. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kapan waktunya? Malam. Ustaz tanya sekarang.
malam itu mulai kapan? Maghrib sampai subuh. Dalam bahasa malam itu, lail itu, dari terbenamnya matahari maghrib sampai ke subuh. Dari maghrib ke isya disebut muqaddimatul lail. Dari isya ke jam 12 disebut awal lail. Jam 12 malam disebut nisful lail. Jam 2, jam 3 disebut sulusul lail atau sepertiga malam. 30 menit, 40 menit sebelum azan subuh disebut sahur. Sahur itu apa? Bukan. Sahur itu nama waktu. Kalau kita makan di waktu sahur namanya makan sahur, bukan makan nak puasa. Ya kan? Tapi sekarang ada tak yang pernah makan sahur jam 3? Sudah masuk belum? Belum. Kalau azan jam setengah 5, berarti sahurnya jam berapa waktu sahur? Jam 4. Itu namanya sahur, bukan makannya. Makan sahur itu makan di waktu sahur. Balik terawih, makan sekali makan sahur. Belum. Bukan tidak boleh makan. Boleh makannya. Tapi belum dikatakan sahur. Ya, nah itu. Dari maghrib ke subuh tadi disebut dengan lail. Maka antara waktu itulah Rasul diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Baik. Berikutnya. Dari Isra dan Mi'raj ini, ya, ada satu kisah yang luar biasa. Sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat mulia Anas bin Malik. Rasul, ya, ketika ingin melakukan Isra dan Mi'raj diambil oleh malaikat Jibril. Dibawa ke sumur Zamzam, wasarraha sadra, lalu dadanya dibelah, dibersihkan dadanya. Bukan berarti Rasul itu kotor hatinya, enggak. Rasul itu sudah bersih, kembali dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk menerima tanda-tanda kebesaran Allah. Hati Rasul sudah bersih, tidak katik penyakitnya. Maka Allah ingin sampaikan kepada kita dari peristiwa ini. Apa kata Allah? Wahai hambaku, jika kalian ingin menerima tanda-tanda kebesaranku, maka harus dimulai dari hati yang bersih. Ustaz tanya, apa penyakit hati? Penyakit hati? Iri, dengki, sombong, syirik. Ustaz tanya, apa beda iri dengan dengki? Beda. Apa iri dengki? Tapi kalau iri itu cak bagusan, cak pinteran, itu iri. Ya, kalau dengki sudah dia iri, dah setuju ngajak wong lain, cak mana biar wong ini jahat dengan dia. Itu sudah dengki. Kamu tidak usah berkawan dengan dia. Apa? Ini. Nah, itu sudah dengki. Ya. Apalagi sombong. Itu namanya penyakit hati. Maka kata Allah, kalau ingin menerima tanda-tanda kebesaran aku, harus dimulai dari hati yang bersih. Kalau hatinya sudah bersih, maka akan menjadi tanda-tanda kebesaran Allah, semakin bertambah keimananmu. Apapun kejadian itu. Sekarang Ustaz tanya, ya, kamu kalau sudah tidak senang dengan uang, benarlah uang itu salah atau tidak? Ustaz tanya, ada tak di sini yang kesal dengan bapak dan ibu guru? Ada berkata? Ada, ya. Nah, ibu itu pula masuk, dah. No, ibu itu pula. Ibu itu dah datang. Alhamdulillah. Ngapa? Disuruh tugas PR kan males.
Carus itu kadang-kadang malas ya kan. Ibu tadi bener lah ngajarkannya dengan baik, salah tuh lah. Ngapa? Karena hatinya sudah tidak setuju. Saya tanya sekarang, pernah nggak nengok unggaran naik motor suara ngebut itu? Suaranya basic. Setuju nggak kamu? Apa yang keluar kalimat waktu kamu dengar uang naik motor suara kuat itu? Apa? Ngomong apa? Yang kamu ngomong apa? Yang kamu udah setuju kan? Kalimat apa yang keluar? Ukola jampak, celakola kamu. Enak, galak yang nganggu, bener tak? Dak tua dak muda sama itu, enak. Wong tua anak siapa itu kurang ajar, nian tak baca lagi orang ini, bener tak? Kamu sedang ujian dia lewat, nganggu. Oh, motor siapa itu? Ukola nyampak, bener tak? Betentung dia nyampak kecelakaan. Apa yang keluar? Alhamdulillah. Apa lagi? Lantak lah. Galak lagi no. Enak. Tuh, dak syukur lah. Siapa? Itu cowok kamu. Apa yang terjadi? Astagfirullahaladzim. Enak. Cak mana kabar dia? Nah, selamat apa yang dah? Benar? Apa yang terjadi? Ngapa dia itu? Bu, yang nyampak tadi anak kamu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di mana dia sekarang? Sehat dia. Ngapa berubah? Karena anak yang pertama tadi karena dia marah, tak setuju, benci. Ya kan? Karena ada masa benci, makanya kalimat jahat yang keluar. Tapi kalau dia tidak benci, salahlah perbuatan dia tadi, dibela tuh. Kau tuh ya percaya dia jahat, tidak, dasar kau baik. Kau sirik baik dengan dia tuh bagus, soalnya baik. Padahal jelas-jelas jahat. Ngapa? Karena sudah senang dengan dia tadi, jahatlah dia, bagus tuh. Kenapa? Hatinya tertutupi. Benar tak? Maka mulai dari hati. Maka kalau hati yang bersih, kejadian tadi, ya Allah, ternyata ya Allah, hindarkan aku, kakakku, adekku, wong tuaku, anakku dari perbuatan semacam ini. Ngapa? Ternyata jangankan nak ditolong wong, dicaci wong lagi ya, lagi ado. Jadi hidayah tak? Jadi petunjuk tak? Maka bertambahlah keimanannya. Itulah dimulai dari hati yang kalau hati kotor, benerlah wong lain, salah tuh. Itu yang dimaksud dengan hati. Oke. Kemudian yang berikutnya, apa oleh-oleh daripada peristiwa Isra dan Mi'raj? Oleh-olehnya apa? Dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu apa yang dilakukan? Perintahmu? Sholat. Apa hukum sholat? Sholat 5 waktu apa hukumnya? Apa waktu wajib? Apa arti wajib? Apa arti wajib? Apa? Wajib apa? Apa dia? Jelas-jelas ngomongnya apa? Kamu tadi ngomong salat itu hukumnya apa? Wajib itu apa artinya? Hah? Apa? Harus dilakukan. Karena dilakukan apa hukumnya? Siapa yang tidak sholat berdosa? Siapa yang subuh tadi tidak sholat? Siapa yang subuh tadi tidak sholat? Jujur. Ya, jujur. Subuh jam berapa tadi? Jam 4. Dasah. Ngapa dasah? Belum waktunya. Ya, jam berapa subuh tadi? Ada yang subuhnya jam 6? Ada yang subuhnya jam 5? Ada yang setengah 6? Kati. Ya, kenapa Ustaz? Masih tidur. Tapi saya bilang tadi ya, sholat tadi hukumnya siapa tak sholat 5 waktu dia berdoa? Satu-satunya ibadah untuk orang muslim ya, yang tidak bisa ditinggalkan dalam kondisi apapun adalah sholat.
Sholat. Kamu nama ini ya kan, dak pacak ngapo-ngapo, tetap wajib nak terbentuk beda pacak bergerak sholat tetap dak kati alasan idak maka sholat itu wajib. Saya tanya, berapa menit sholat itu normalnya? 5 menit. Ada yang main game FF? Ada main game Mobile Legend? Berapa jam main game itu? Berapa jam? Seharian main game juga? TikTok kan? Punya TikTok? Katanya Instagram, Facebook? Ada punya HP? Punya HP? Yang dah punya HP dan tangan? Yang dah kata HP dan tangan? Oke, berapa jam megang HP? Seharian. Sholat tadi berapa? Ngapo kamu main HP pacak berjam-jam sholatnya males? Payo sholat. Lah datang ke masjid masih nak sholat juga. Lari sini kejar sana. Ibu gurunya naik-naik lah. Ya, uratnya kejinguan, keningnya berkerut. Sholat. Sholat. Masih males. Ngapo yang buat kita males sholat? Kan cuma 5 menit. Ngapa males sholat? Tadi katanya main game hari-hari kuat. Ngapa sholatnya tidak kuat? Ustaz tanya, Kak, main game itu wajib? Kalau kamu tidak main game berdosa tak? Kalau tidak sholat? Berdosa. Ustaz tanya, apa hukuman wong yang tidak sholat fardu? Neraka. Pernah nyingok neraka? Cak mana neraka itu? Ya, galak kena hukum, diazab, diempet di dalam tanah, digigit oleh ular besar, galak. Dah galak kan? Maka jangan males ya, maka jangan males sempat kelas sholat tadi ya, 5 menit kata tadi kan, 5 menit itu bisa masuk waktu kita sholat. Maka sesungguhnya bapak ibu guru nyuruh kamu sholat tadi bukan karena benci, justru karena sayang ya. Kamu kalau udah sholat ya tadi ya, dunialah susah, akhirat sudah susah ya. Maka oleh-oleh pertama adalah sholat. Maka yang terpenting sholat itu pun harus ikut aturan. Oke, sekarang pertanyaan Ustaz, mau jadi anak soleh? Mau jadi anak solehah? Mau? Pernah berdoa menjadi anak soleh? Pernah berdoa menjadi anak solehah? Pernah? Pertanyaan kedua, soleh itu apa? Apa? Soleh itu apa? Jangan takut, ngomong jangan takut salah. Soleh itu apa? Namun tuh soleh ada apa? Tidak apa-apa, jangan takut. Kan dari mau pengen jadi anak soleh kan? Soleh itu apa? Perempuan yang baik, contohnya. Soleh itu apa? Oke, ya. Soleh itu artinya sesuai aturan. Itu soleh. Kalau dalam bahasa kerennya sesuai SOP. Ya, sekarang Ustaz tanya, ada pintu, ada jendela. Pacar tak masuk lewat pintu? Pacar tak masuk lewat jendela? Lewat jendela? Pacar. Sekarang apa bedanya masuk lewat jendela dengan lewat pintu? Kalau kamu nyengok wong, masuk lewat jendela, maling ti wong. Ngau maling? Tidak Sekolah masuk jam berapa? Masuk jam berapa sekolah? Jam 6.40. Sekarang dia masuk jam 7. Soleh tak? Ngapa tak soleh? Iya, tidak sesuai Ada yang galak sekolah lewat pagar? Manjat pagar kali? Ada yang galak makan pempek 2 ngakunya siko? Ada. Makan 5 iko ngakunya 3. Soleh tak? Oleh itu sesuai aturan
Ya, itu soleh. Pertanyaan kedua, mau beramal soleh? Apa itu amal soleh? Amal soleh. Lah, kamu kan kata beramal sholat. Ya, apa contoh perbuatan baik itu? Oke, saya kasih contoh. Siapa namamu? Tante? Alia. Alia, ada orang ngomong. Alia minjem lengges ya. Dipinjemin? Ada lengges tak? Kata lengges. Kalau ada dipinjemin tak? Dipinjemin. Cuma nak mendat rumah wong. Dia minjem lengges nak maling. Mendat rumah wong. Boleh tak? Ngapa tak boleh? Katanya berbuat baik. Ya, jadi amal itu beda dengan soleh ya. Amal itu seluruh perbuatan tingkah laku namanya amal. Makan, minum, duduk, nulis, sekolah, ngomong, mandi, itu namanya amal. Soleh sesuai dengan aturan. Maka pertanyaannya, apakah sholat itu amal soleh? Belum tentu. Apakah puasa itu amal soleh? Belum tentu. Apakah baca Quran itu amal soleh? Kita buktikan. Apakah sholat itu amal? Apakah puasa itu amal? Apakah zakat itu amal? Apakah baca Quran amal? Solehnya? Kaget dulu. Sekarang saya tanya. Kita buktikan. Sholat subuh berapa rakaat? 2. Ada uang dibikinnya 3 rakaat. Semakin banyak semakin bagus. Boleh tak? Boleh tak? Kenapa tak boleh? Iya, aturnya cuma 2. Makanya kalau dia buatnya 3 rakaat, beramal tak dia? Beramal? Kan dia rukuk. Dia membaca kan? Salah tak? Tidak. Ngapa? Macak-macak. Tak kata subuh 3 rakaat. Ya kan? Paham itu? Itu saya bilang tadi, maka amal soleh itu amal sesuai dengan aturan. Tahunya dari mana aturan itu? Ilmu. Makanya kalau beramal dak kate ilmu, bisa-bisa tertolak. Ustaz tanya, 2 ditambah 2 berapa? Tahunya dari mana? Kamu baca ngomong 4 dari mana? Ilmu kan? Ilmu kan? Sekarang kamu punya adik kecil, belum sekolah. 2 tambah 2, dijawabnya 2. Benar tak? Benar tak? Tidak benar kan? Ngapa dia ada salah? Iya, belum belah. Sama. Artinya kita tahu benar idahnya dengan Paham maksud Ustaz? Oke. Maka dalam ibadah, apalagi sholat, tadi hati-hati. Dalam Al-Quran dikatakan, yang sudah sholat pun mesti hati-hati. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim. Oke, sekarang Ustaz tanya. Ini kan sholat kalau kan bisa kalau sholat? Bisa. Wudu tak sebelum sholat? Waktu wudu apa yang dibasuh? Yang wajibnya apa? Kaki, rambut, tangan, muka, hidung. Ini ada ngedong, ada yang tangan. Yang benar yang mana? Iya, itulah kata Ustaz pentingnya Taib. Al-Quran bilang begini, ya, idza kuntum ila sholati, Al-Maidah ya. Kalau kamu hendak mendirikan sholat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai ke sini, wamsahu biru'usikum, usaplah bagian kepala, wa arjulikum ilal ka'bain, kaki sampai mata kah? Al-Quran cuma nyebut keempat ya. Wajah, tangan, wajah, tangan, ngusap kepala, lalu kah? Niat dengan tertib nanti dalam hadis. Oke, Ustaz bahas dalam Al-Qurannya dulu ya. Faghsilu wujuhakum, basuhlah. Dalam bahasa Arab itu walaupun kita terjemah ke sama, tapi maknanya akan berbeda. Contoh, ghasala, soba, rosa, sako, itu nyiram galau.
Tapi kalau air dari atas seperti hujan, namanya sako. Ya, sako. Kalau dia ngoyor ke, nyelup ke, namanya sobah. Kalau dia banyunya kecil, namanya rosya. Ya, kalau dia mengalirkan air sampai menetes, namanya ghasal. Lihat kalimatnya, parsilu wujuh akum. Apa itu ghasal? Mengalirkan air sampai dia netes paling tidak 2 tetesan. Bagaimana cara mengalir kayak itu? Pakai gayung. Atau pakai ke tangan nih. Atau pakai ke keran. Sekarang ada wong wuduk dia main ini. Ngalir ke belum? Ngalir ke tak? Tak. Sudah wuduk belum? Belum. Ngapa? Tidak sesuai atau dimasuk dalam bak. Ngalir ke tak? Tidak. Wuduk belum? Belum. Kenapa? Tidak sesuai dengan Siapa yang sholat tidak kata wuduk, sholatnya sah tak? Maka dia tidak ya. Maka dialirkan. Bagaimana? Oh, ini namanya ngalir ke. Yang kedua, bagselu wujuhakum, basuhlah wajah. Ustaz tanya, rai, tahu rai? Muka. Yang mana muka? Yang mana? Dari mana ke mana? Terus ini bukan? Dari mana ke mana batasan? Yang lanang. Bukan yang mana rai? Dut, ngomong yang mana? Rai itu yang mana? Yang mana batasnya? ya, muka itu dalam bahasa Arab wal wajhu ma yuwajhu bil insan. Yang ada di depan namanya muka. Tulu panjangnya dari tempat rambut-rambut yang normal. Sampai ke mana? Sampai ke sini. Ngapa rambut yang normal? Tidak seluruh wong punya rambut normal. Benar tak? Di sini dia tak kati. Tidak, di sini baru ada. Di sini kata kan? Tidak ngitung dari sini, tetap dari sini. Ini ya, sampai ke sini. Lebarnya dari anak telinga yang kecil lah. Tahu anak telinga kecil? Apa namanya ini? Ini apa namanya ini? Sampai ke yang sini. Alis bagian daripada wajah. Bulu mata bagian daripada wajah. Marinul anfi daging kecil lah. Apa namanya ini? Apa nih? Yang ini. Daging kecil. Ya. Zahir syafatat dua bibir. Maka ini bagian daripada wajah. Idza kana subakul ibro, selobang jarum bae saking tidak terkena air wuduk, wuduknya tidak sah. Kalau wuduk tidak sah, berarti sholatnya maka dia belum Yang sudah sholat masih ada pertanyaan, apalagi yang tidak sholat sama sekali. Ya, ada kawan-kawan kamu yang wuduknya ini? Biasanya wuduk tadi mana? Ya. Ada. Berdoa berjalan pula. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada. Dia main ini. Kenal tak? Kenal tak? Tidak sah. Belum, Bu? Betul tak? Oh, ya. Yang cewek-cewek kadang-kadang sambil ngobrol, lah jawab istri mirat kita kayak di masjid ini. Besok, kau besok pakai baju apa? Aku pakai baju inilah. Pakai baju ini baik katanya, biar jiwa. Kan. Katanya wuduk tadi. Ya, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kan? Kena tak? Kena tak? Mingkem. Kena tak? Ini awak hitam muka putih. Tahu tak hitam muka putih? Ya, Kak Ustadz ini sama dulu cak kamu juga pernah jadi siswa. Cuma bedanya kan di pondok. Nah, kapan duduk di pos nunggu wong tua datang itu, wali-wali datang, kawan-kawan, alam hitam ibu itu, kau hitam dari mana? Jengok tangannya hitam. Kalau kami dulu jengok tangan hitam muka putih, berarti tidak asli. Lah, ya,
Ada itu, tangan hitam, mukanya putih. Berarti pakai apa itu? Pakai apa? Cewek itu pakai apa? Bedak. Yang cewek pakai apa kamu gak ada foto-foto itu? Lama nih ya. Ada. Pasti kalian nyingok maknya berias. Ya, no, awak itu muka po. Artinya asli, langsung dia wudhu, no. Air tadi yang jernih menjadi air pelangi. Warna-warni, benar tak? Air mutaghayyir, ida sa'lab dulu. No. Lap, sudahlah berwudhu. Nah itulah ilmu kata saya SOP tadi. Itu namanya amal soleh. Sesuai aturan. Ya, maka itu Ustaz pengen tadi melalui Isra dan Mi'raj ini, yang belum sholat, sholatlah. Kaget mati belum sholat. Yang sudah sholat, ayo kita perbaiki sama-sama. Itu ya, wajar. Benar kan ya? Tangan, dari mana tangan? Dari sini ke sini kan? Bagselu wujud wa aidiakum ilah. Sini ke sini kan? Boleh dari sini ke sini. Cuma Abdul nah. Ini man kana lahu zabrun tawil. Siapa yang punya kuku panjang? Ada kuku panjang? Mana ada kuku panjang? Batasan panjang itu yang mana? Batas panjang yang mana? Yang kutek-kutek ada kutek. Panjang mana batas panjang? Panjang itu ngelebihi mana? Panjang itu nutup ini ya. Nutup apa? Ujung jari nih. Kalau dia panjang wajib lima ini kena. Kalau dia lima ini ke wudhunya tidak sah. Ya. Paham itu? Hati-hati nih. Ini kena wudhu no. Apalagi pakai cincin no. Ini kena cincin tadi no. Ya. Kenapa? Kelengket. Ada yang bercincin? Itu cincin. Ya. Nah, cincin emas, cincin besi, cincin apa pokoknya cincin. Main ini ya. Hati-hati, wudhu benar-benar. Ya. Kepala, dia apa kepala? Diusap bukan disiram. Apa itu basah itu nih? Tangan basahi, buang. Ini ngusap namanya, bukan. Itu basah ke namanya. Dia basah, kawannya basah juga. Besarnya tadi kan. Nah itu ya, Ustaz ingin mengajak bahwa kita ini ada kekurangan masing-masing. Contoh lain, tahu tidak tasyahud akhir? Tahiyat, tahu tahiyat? Itu rukun kan? Bacakan tasyahud yang hafal. Ayo. Tidak apa-apa, jangan takut salah. Apa? Kuat-kuat nak kena Ustaz. Tidak apa-apa. At-tahiyat, tasyahud. Tahiyat, at-tahi. Ulangi. Kan. Tahiyat. Salah tak? Ulangi. Tidak apa-apa. Jangan takut. Yang cowok. Ulang. Apa? Ada? Taib. At-tahiyyah. At-tahiyyah, bukan at-tahiyyah. At-tahiyyatul, bukan. Rusak itu. Lihat kalimat asli, tulisan Arabnya. At-tahiyyah. At-tahiyyatul mubarakatut thayyibatu. At-tahiyyah, bukan at-tahiyyah. Ya, itu contoh. Hafal doa makan. Apa doa makan pempek? Apa doa makan model? Ya sama baik. Allah. Iya, Allahumma. Ulangi. Ya, Allahumma. Ulangi. Allahumma. Yang cewek Allahumma. Ulangi kok kuat.
barik lana, bukan barik lana. Allahumma barik lana. Beda artinya. Kalau barik berkahi, kalau barik rundukkan. Ya Allah rundukkan kami. Rundukkan namanya itu. Kalau barik berkahi. Makanya Allahumma barik lana. Bukan Allahumma barik lana. Barik lana. Ustadz kita galo-galo, ada kurangnya galo-galo. Makanya kita terus sama-sama belajar. Paham itu ya? Oke, ya. Itu baru wudhu tadi. Saya ingin menyampaikan apa artinya? Peristiwa Isra dan Mi'raj itu semuanya masuk. Ya. Pesan utamanya adalah sholat. Maka kita perbaiki sholat tadi. Ya. Oke, contoh lain. Baca surah Al-Fatihah dalam sholat itu harus tak? Ya. Siapa tidak baca maka tidak. Sekarang pertanyaannya, baca itu yang cak mano? Dikatakan baca itu yang cak mano? Qur'an kan? Hadis selalu bilang begini, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Qur'an. Sekarang saya tanya, definisi baca itu yang cak mano baca? Baca itu yang cak mano? Mulut bergerak, telinga denger, itu namanya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu namanya baca. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Itu namanya belum baca. Itu mulut bergerak, telinga dengar. Namanya baca. Makanya kalau kamu nguap kala dulu. Jangan sambil nguap sambil baca. Tahu sambil nguap sambil baca? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ada yang salatnya ngantuk? Ada. Nah, itu belum baca namanya. Ya. Selesai dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nguapkan dulu, ngantuk. Ya kan? Bedalu. Ya, tahu bedalu? Begadang. Pernah begadang? Nah, ya, itu contoh. Maka saya Ustaz ingin mengajak, yuk, ya. Isra dan Mi'raj itu luar biasa, ya. Maka pesannya ada ilmiahnya di situ, ya. Yang pertama tadi apa? Bahwa segala sesuatu harus diyakini dengan iman. Kalau tidak dengan iman, maka kita tidak akan percaya. Yang kedua, apa dari Isra dan Mi'raj tadi? Pesannya apa? Maka jago hati, ya. Hati yang bersih akan menerima segala sesuatu sehingga menjadi sebuah tanda-tanda kebesaran Allah. Pesan yang ketiga, bahwa tolak ukur ibadah seseorang itu baru bisa diterima Allah ketika sholatnya bagus. Sholatnya bagus, yang lain baru bisa diterima. Maka jangan pernah meremehkan sholat. Dari segala hal, dari baik perbuatannya, dari gerakannya, bacaan dan semuanya, yuk sama-sama kita perbaiki. Terakhir, setelah Isra dan Mi'raj, Allah katakan begini, fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu man ittaqa. Jangan pernah merasa paling suci, paling benar, karena Allah yang lebih mengetahui. Penyakit hati yang berikutnya apa? Merasa paling, ya, baik itu keinginan kita. Merasa paling baik bahaya tak? Bahaya. Soleh itu keinginan kita. Merasa paling soleh bahaya tak? Pinter itu keinginan kita. Merasa paling pinter bahaya tak? Bahaya. Ya, maka kita ini saling dekati yang sempurna, maka saling ajak, ya kan? Maka menurut kita tidak bagus, belum tentu itu tidak bagus. Bisa jadi itulah kebaikan untuk kita. Harapan Ustadz pribadi kita semua yang di sini, ya, dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang-orang yang, ya, selamat dunia dan akhirat, berguna bagi agama, bangsa dan negara, ya,
Bapak ibu kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kamu dapat ilmu yang bermanfaat. Insyaallah kage hajat dan cita-cita kamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang jadi menteri, ada yang jadi bupati, ada yang jadi bininya bupati, ada yang jadi bininya kepala cabang, ya kan? Walaupun tidak jadi bininya jadilah, ya. Insyaallah anak-anak semuanya sehat walafiat dunia akhirat, hajat-hajat yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, naik lulus dengan predikat terbaik, baik akhlaknya, baik ilmunya, baik dalam segala hal, dan insyaallah kamu dapat membanggakan kedua orang tua kamu, dapat memberikan kebaikannya dunia dan akhirat. Semoga pertemuan singkat ini ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah Ustaz mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Dah. Selanjutnya tibalah acara kuis yang akan diberikan kepada Ustadz. Para Ustadz dipersilakan. Satu pertanyaan ya. Sudah siap? Ada satu pertanyaan. Tadi nyimak ada? Nyimak ada? Sisanya mana? Nunjuk tangan ya Pak? Oh ditunjuk? Oh ditunjuk. Oh yang milih? Ini milih yang mana nih? Oke. Siap-siap ya? Oke. Tadi Ustaz sudah jelaskan tentang Isra dan Mi'raj. Pertanyaannya, apa perbedaan Isra dan Mi'raj? Apa? Tegak. Tegak bro. Tadi kau nunjuk. Tadi apa dia? Apa? Kakek, dia dulu. Siapa? Iya apa? Belum sempurna. Apa? Ya. Iya, benar. Benar. Silakan ke depan. Ya. Dapat amplop, jangan lupa bagi dua. Apa? Oke. Kau kasih Ustaz. Oh salah. Di mana? Mana? Main ini. Main ya, mana? Posisinya? Posisinya mana? Hah? Ah. Ustaz yang ngasih apa dia yang ngasih? Ustaz yang ngasih apa dia yang ngasih? Jangan tegang kau, tujuh mana? Sa isinya. Jazakallah berkah. Satu lagi. Oke. Satu lagi. Galak. Tadi cowok ya. Ini cewek. Siap. Pertanyaan kedua. Tadi pertanyaan pertama kan? Silakan. Cek. Sadar. Ya.
Tadi dalam ceramah Pak Ustadz tadi ada menyangkut tadi Isra dan Mi'raj. Katanya tadi ada dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya. Nah, di mana letak Masjidil Aqsa itu? Nah, pertama tadi. Yang belakang nih. Apa? Ya, di Palestina. Ini bahasanya? Ya. Anak-anak dengar, peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi besar kita Muhammad SAW membawa berkah bagi kita, untuk kita semua. Apa yang dibawa itu? Hasil dari Isra Mi'raj itu apa? Silakan yang bisa maju. Ya, apa? Jawabannya apa? Kan yaitu dari sholat 50 kali jadi 5 Dari sholat 50 kali dalam sehari jadi 5 kali dalam sehari. Sholat. Ya, sholat dari 50 kali yang harusnya 50 kali, berapa kali pindah naik turun ya Ustadz ya? Akhirnya diwajibkan menjadi 5 kali. Bagus. Oke, masih semangat? Oke, mau pertanyaan mudah atau sulit? Mudah. Oke, pertanyaan sangat mudah, tapi ini yang duluan ya. Yang duluan langsung angkat tangan ya. Oke, siap-siap dulu, tangannya diturunin dulu. Nah, oke, ada berapakah rukun sholat? Oke, yang mana duluan tadi? Maju. Yang duluan maju tadi. Lihat HP tak boleh. Irwan. Sini. Rukun salat ada 6. Rukun sholat ada 6. Ada 6. Tiga belas sampai 14 rakaat. 13 sampai 14. Tidak boleh, lihat HP.
Oke, izin Ustaz. Oke. Kita akan mengakhiri acara ini dengan berdoa. Silakan tenang ya, duduk yang rapi. Karena sesaat lagi kita akan mengakhiri acara ini dengan doa bersama ya. Oke. Hei, halo. Oke, dah silakan tenang terlebih dahulu ya. Oke. Izin Ustaz. Ayo, anak-anak, kita berdoa, kita istighfar 3 kali. Semoga dengan istighfar ini Allah ampunkan dosa-dosa kita, ajal-ajal kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika kama asnaita falakal hamdu hatta tardah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami yang maha pengasih tak pilih kasih, yang maha penyayang tak pandang sayang, yang maha pemberi tak harap kembali. Duhai Allah, di rumah-Mu yang mulia ini ya Allah, kami datang berkumpul bersama ya Allah, mengambil ibrah pelajaran daripada peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar-Mu ya Allah. Duhai Allah, selaku makhluk-Mu yang dhaif, banyak sudah kesalahan kami lakukan ya Allah. Maka ya Allah ampunkan dosa-dosa kami, dosa bapak ibu kami, saudara kami, sahabat kami, guru-guru kami, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik mereka yang masih hidup ataupun yang telah tiada. Duhai Allah, mohon bersihkan jiwa dan raga kami dari segala macam penyakit-penyakit ya Allah. Kadang-kala ada iri, ada dengki, ada hasud, ada sombong, ada dendam, ada merasa paling. Duhai Allah, ampunkan dan bersihkan itu semua ya Allah. Gantilah dengan cahaya hidayah-Mu ya Allah. Duhai Allah, mohon senantiasa bimbinglah kami untuk senantiasa berada di jalan-Mu ya Allah. Duhai Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, barokah dunia dan akhirat. Duhai Allah, jadikanlah anak-anak kami, anak didik kami, anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang anak-anak yang berwawasan luas, berilmu, bermanfaat ya Allah. Jadikanlah mereka anak-anak yang memberikan manfaat dunia dan akhirat ya Allah, agama, bangsa dan negara ya Allah, untuk semuanya ya Allah. Duhai Allah, mohon berkahi hidup kami, berkahilah perjuangan kami, berkahilah usaha kami ya Allah. Duhai Allah, senantiasa jagalah, bimbinglah, berkahilah, selamatkanlah bapak ibu guru kami ya Allah. Jadikan pahala mereka, apa yang mereka berikan kepada kami menjadi amal yang jariah ya Allah. Engkau kabulkan ajat-ajat mereka ya Allah. Engkau permudahkan urusan mereka dunia dan akhirat ya Allah. Duhai Allah, mohon kabulkan hajat kami ya Allah. Allahumma arhamna idha ya'isa minna at-tabib wa baka alaina al-habib wa takhalla 'anna al-qarib wartaf'an nashid wan nahib fama lana min quwwati wala nasir fala amal illa fil qahir qadir ghafir satir yaman idha wa'ada wafa wa idha tawa'ada afa irham man hafa wajaba wa ghafa Syafi' bin al-habibun al-mustafa waja'alna mimman safa wa wafa wa bil ikhtaba ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum minal mutaqabbal ya karim. Alhamdulillah, seluruh rangkaian acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di Masjid Al-Munawwarah telah selesai. Kami memohon maaf atas segala kekurangan. Makan nasi, lauknya ikan. Ikan dipancing di Sungai Musi. Ilmu agama, mari amalkan agar hidup lebih diberkahi. Matahari bersinar terik, panasnya terasa menyengatkan. Isi ceramah memang menarik, kita semua dapat mengamalkan. Sekian, terima kasih. Marilah kita tutup acara ini dengan melapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi